Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati sayyidina Aliya syahada qadar jailani wa jamna anbiya wal awliya wa ulama wa syuhada sholihin wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa khususan ila hadrati abaina wa ummahatina wa usaharatina ajal wa jajatina wal jami'a syaikhin wa jami'a talamidina fi hadzal majlis wa ila hadrati syahada wa ila hadrati al-manhu subhanahu wa ta'ala. Wa ila hadrati jami'a syaikhin fi hadzal majlis wa khususan wa azwaji awladi wa dzurriyyati wa ya wa baita jama'na wa jami' malaikatihi ma'lum firahum syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa matana bi asrari fitaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku ana fasal suci fi dzikri syai'in minal a'yani al mutanajjisati wa ma yadhuru minha biddibaq wa ma la yadhuru. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku ana fasal suci fi dzikri syai'in ing dalam nutur suci-wici minal a'yani saking pira-pira kahanan al mutanajjisati kang kena najis wa ma lan perkara yadhuru kang bisa suci apa ma minha saking a'yan bitibagi kelawan den sama wa ma lan perkara la yadhuru kang ora bisa suci apa ma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa juludul maitati kulluha tadhuru biddibaq. Wa juludul maitati utawi pira-pira kulite bathang kulluha ya sakabehane maitah iku tadhuru bisa suci apa juludul maitah bitibagi kelawan den sama. Semua kulit kulluha semua kulit bangkai itu bisa disucikan dengan cara disama. Sawaun iku padha fidzalika ing dalem mengkono-mengkono tadhuru biddibaq maitatu makulil lahmi utawi bathange hayawan kang kena den pangan daginge wa ghairihi lan sak liyane makulil lahmi, baik itu kulit bangkai hayawan yang bisa dimakan ataupun tidak, itu bisa disucikan dengan cara disama. Nah, wa kaifiyatud dabqi ayung za'a fudulul jildi mimma yu'affinhu min damin wa nahwihi. Wa kaifiyatud dabqi utawi tata carane nyamak iku ayung za'a yen to den ilangi, sing den ilangi apa fudulul jildi turahane kulit mimma nyatane perkara yu'afinhu kang basinake apa mahu ing jildun minta menyatane getih wanawi lan sakliyane dam. Oleh ngilangi fudulul jildi tadi bisain kelawan suwiji-wiji ataupun bisain kelawan perkara khirrifin bikasil ha al muhmalati wa ra al musaddadati wa wa alladhi yalda'u al lisan. Bisain kelawan suwiji-wiji khirrifin kang sepet kaasfin kaya dene kayu trengguli walau kana lan senajan ana apa al harifu walau kana lan senajan ana apa al harifu perkara kang sepet
iku najisan najis. Kadar kihimamin kaya dene telake dara. Ya kafa mongko nyukupi apa al harif najisan fit dab'i ing dalem den sama. Wa kaifa dab'i ayun za'a fudulul jildi, dan tata cara untuk menyamak sendiri itu ada aturannya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah ayun za'a fudulul jildi mimma yu'afinhu min damin wa nahwihi. Cara untuk menyamak kulit bangkai. Jadi ketika kita menemui bangkai, semisal bangkai kambing ataupun bangkai sapi, nah, secara otomatis kalau bangkai itu dihukumi sudah najis ataupun sudah haram untuk dimakan. Nah, bagaimana cara kita untuk agar dari bangkai itu bisa kita manfaatkan selain dagingnya? Ada, yaitu adalah kulitnya. Nah, kulit dari bangkai itu memang awalnya memang najis, tapi bisa disucikan dengan cara disamak. Nah, caranya adalah dengan cara ayung za'afudul jildi, yaitu menghilangkan fudul jildi itu ibaratnya adalah sebagai perkara-perkara yang ada pada kulit. Jadi ketika kita mengambil kulitnya itu kan otomatis ada daging ataupun ada gajih yang masih menempel pada kulit tersebut, maka itu harus dihilangkan. Kalau di sini contohkan adalah mindamin, ataupun ada darah yang masih melekat di kulit itu harus dihilangkan semuanya. Karena apa? Karena daging sisa yang menempel pada kulit ataupun darah yang ada pada kulit itu dapat membuat kulit itu menjadi busuk. Maka harus dihilangkan dulu semuanya. Nah, cara menghilangkannya adalah dengan bisain khirifin ka'asfin, yaitu dengan menghilangkan kulit yang yang menempel pada daging yang menempel pada kulit tersebut itu dihilangkan ataupun dikerok, bahasa ini cara Jawa ini dikerok dengan menggunakan suatu perkara yang sepet. Sepet ki ya apa ya? Kalau di sini dikatakan bahwa alladzi yalzau alisan, yaitu adalah suatu perkara yang sekiranya ketika dirasa di mulut itu sepet, sepet. Kalau sepet bahasanya yo tajam atau gimana lah, yes ngoten niku lah. Cara sampean mangan jeruk sing sepet iki kaya ngopo niku. Nah, seperti itu rasanya ngoten niku. Tapi bukan jeruk yang untuk digunakan untuk membersihkan, tapi pokoknya perkara-perkara yang ketika kita makan itu mulut kita akan menjadi ya seperti itulah ngoten niku. Nah, dikerok memakai itu pokoknya sampai hilang. Ngoten niku. Kalau di sini contohkan sebagaimana ka'asfin, sepertinya kayu garu, kayu terengguli. Kula nggih dereng ngertos kayu terengguli itu seperti apa. Pokoknya dikerok ngoten niku. Dikerok sampai hilang sisa-sisa yang ada pada kulit itu, baik itu darah, daging ataupun gajih, itu semuanya harus hilang, dibersihkan. Pokoknya memiliki karek kulit tok ngoten niku. Walau kana al harif najisan kadar kihiwamin kafa fitabi. Alat yang digunakan untuk membersihkan sisa-sisa dari daging yang menempel pada kulit itu bisa juga menggunakan sesuatu perkara yang najis. Boleh. Karena kan nanti setelah kita menggunakan perkara yang najis itu kan kita sucikan, disuceni meneh ngoten niku. Nah, cuma untuk menghilangkan sisa-sisa yang ada pada kulit itu bisa boleh ataupun meskipun bahasanya di sini meskipun dengan suatu perkara yang najis itu boleh untuk membersihkan sisa-sisa yang ada pada kulit tersebut. Maka kafa fitabi, maka boleh, cukup untuk menyamak. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ila jildil kalbi, kejaba kulite asu, wal khinziri lan celeng,
Wa malan hayawan tawallata kang metu apa ma min huma saking kalbun wa khinzir. Au min ahadihima utawa saking salah sijine kalb wa khinzir. Ma hayawanin bareng sartane hayawan tahirin kang suci. Fala yadhuru mengko ora bisa suci apa. Fala yadhuru mengko ora bisa suci apa jildul kalb wa khinzir wa ma yatawallada ila akhirih niku bid dibagi kelawan den sama. Nah, semua bangkai hayawan itu bisa disucikan dengan cara disama kecuali ilal jildil kalbi wal khinzir, kecuali ada pengecualian. Tidak semuanya bisa disamak, tidak. Tapi ada pengecualian. Pengecualian adalah kecuali bangkai ataupun kulit bangkai dari kalb wa khinzir, anjing ataupun babi, itu tidak bisa. Karena memang hakikat dari kalbun wa khinzir itu memang najis gitu. Najisnya malah najis mughaladhah di situ. Maka kulitnya sendiri juga tidak bisa untuk disucikan. Dagingnya saja tidak bisa dimakan, apalagi kulitnya. Ataupun hayawan yang keluar ataupun peranaan anak-anak dari kalb wa khinzir, ataupun peranaan yang mana peranaan itu dari hayawan yang suci, ma hayawanin tahirin. Misal anjing itu kawin dengan kambing, keluarnya kambing, maka kambing itu juga tidak bisa disamak, kulitnya tidak bisa disamak, karena hukumnya juga sama seperti hanya kalb wa khinzir. Wa ma tawallada minhuma au min ahadihima ma hayawanin tahirin, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adbul maitati utawi balunge batang, wa sya'ruhalan rambute utawa ulune maitah iku najisun najis. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono admul maitah al maitah utawi batang aidon hale maneh padha karo admul maitah iku najisatun, iku najasatun najis. Wa uridu lan ngarepake biha, wa uridu lan ngarepake sapa ingsun biha kelawan maitah azailata ing hayawan kang azailatal hayati ing hayawan kang ilang sifat uripe bi ghairi zakatin kelawan tanpa den sembelih syar'iyatin kang basa syarak. Fala yustasna maka ora den jabake hina idin ing dalem mengkono-mengkono azailatul haya apa janinul mudzakkati janine hayawan kang den sembelih. Idza kharaja ing dalem nalikane metu apa janin min batni ummihi saking wetenge induke utawa babone janin maitan halimati li anna zakatahu krana sak temene sembelihane janin iku fi takati ummihi ing dalem sembelihane babone janin. Wa'adul maitah wa sya'ruha najisun. Tulang dari bangkai bulunya itu juga dihukumi najis. Berarti bagaimana tidak bisa disamak atau niku. Berarti yang bisa diambil ataupun yang bisa dimanfaatkan ataupun yang bisa disucikan dari bangkai hayawan itu hanyalah kulitnya saja. Tulang maupun bulunya itu tidak bisa disamak. Contoh, mungkin sekarang ada pipa ataupun pipa rokok, itu kan biasanya terbuat dari tulang. Lah, ketika tulangnya itu kok berasal dari bangkai, maka ya tidak bisa digunakan, tidak bisa disucikan, ataupun alat pembersih, contoh kemoceng lah, itu kan terbuat dari bulunya ayam. Nah, ayamnya kok dilalah kok matinya tidak sesuai dengan istilahnya ya bangkai lah, bangkai ayam, kemudian kita manfaatkan bulunya, kita jabuti, nah itu tidak bisa digunakan, tetap hukumnya adalah najis.
Wakada al-maitatu aido najisatun wa uridu biha alza-ila al-hayy bi ghairi zakati syariatin. Begitu juga hukumnya sama seperti halnya maitah, sama seperti halnya bangkai. Itu ketika ada hayawan yang mati tapi tanpa dengan istilahnya bagaimana ya? Tanpa disembelih sesuai dengan syariat. Istilahnya ya cara penak ngomong nggih, tidak disembelih ngoten niku. Jadi mati dengan sendirinya ataupun mati tapi sembelihannya tidak sesuai dengan syariat. Contoh, kita nyembelih ayam ataupun nyembelih kambing ataupun sapi tapi tidak sesuai dengan syariatnya, tidak dengan tata cara. Akhirnya kan hukumnya haram seperti itu. Maka sama, berarti azbulnya itu juga sama. Wala yustasna hina idzin janinul mudzakkar idza kharaja min batni ummihi maitan. Nah, kemudian dikecualikan ketika ada janin hayawan yang mati disembelih sembelihannya sesuai dengan syariat. Contoh, kita nyembelih kambing ataupun sapi betina, kemudian kambingnya itu ataupun sapinya itu mengandung ataupun istilahnya ada anaknya di dalam perutnya, kemudian kita sembelih. Lah, janinnya itu kemudian ketika kita sembelih, janinnya itu keluar. Setelah kita sembelih indukannya, betinanya kita sembelih, kemudian dilalah bentunduk merocol, itu anaknya ataupun janinnya itu keluar. Nah, keluarnya itu dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan mati. Itu bagaimana hukumnya? Kan mungkin ada pertanyaan seperti itu. Maka hukum dari janin yang keluar dari induknya, dalam posisi induknya itu kita sembelih sesuai dengan syariat, yang artian ya kita sembelih dengan alat yang tajam, kemudian kita membaca bismillah, sholawat dan lain sebagainya, terus keluar janinnya itu dalam keadaan mati juga, maka hukumnya adalah tetap halal. Dagingnya boleh kita makan, tulangnya suci, kulitnya juga suci. Itu karena apa? Karena li'anna zakatahu fi zakati ummi, karena ketika kita menyembelih indukannya, berarti otomatis kita juga menyembelih janinnya juga. Ketika memang janinnya sudah mati. Tapi kalau kita sembelih terus janinnya keluar posisi masih hidup, ya udah, nggak masalah. Tapi ketika keluar terus hidup, hidupnya itu lama, 1 jam atau 2 jam atau beberapa jam kemudian kok masih bisa berlari-lari, masih sehat lah janinnya itu, kemudian kok mati, lah itu bangkai itu jadinya. Jadi ada aturannya, maksudnya ada aturan tersendiri. Dalam artian ketika memang janinnya itu sudah keluar terus masih hidup, kemudian lari-lari sehat, kalau kita ingin agar hasilnya, kalau kita kemudian tahu lah, kemudian sudah mendekati mati seperti itu, akan mati, ya kita sembelih lagi gitu loh, kita sembelih lagi janinnya itu. Jangan kita biarkan, kalau kita biarkan nanti malah itu dagingnya menjadi hayawan yang najis. Nah, syarat dari di sini adalah ketika memang keluar terus meninggal, kok meninggal, mati gitu. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzal iku kaya mengkono-mengkono janin ghairuhu utawi sakliyane janin. Minal mustasnayati saking pira-pira perkara kang den jabake al-madhkurati kang den tutur fil mabsutati ing dalem pira-pira kitab kang den beber anggitane. Adapun selain dari janin itu banyak disebutkan di kitab-kitab yang memang kitab-kitab itu sudah istilahnya kitab-kitab itu
kitab-kitab besar, keterangannya banyak, penjelasannya banyak. Nah, untuk keterangan yang ada di Fathul Qadir cuma itu saja. Gitu. Kalau pengen tahu ya, monggo silakan cari sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sumastasna nuli jabaake sinten Mbah Musonep min syakril maitati saking wulune batang. Sumastasna nuli jabaake sinten Mbah Musonep min syakril maitati saking rambute batang. Kaulahu ing pengendikane Musonep rupane ilal adamiyah. Ilal adamiyah kejaba anak Adam ai fa inna sya'rahu tegese mongko sak temene rambute adami iku tahirun hukume suci kamai tatihi kaya dene batange adami. Nah, kemudian Mbah Musonef itu mengecualikan juga yang berkaitan dengan rambut dari bangkai. Nah, pengecualian dari Mbah Musonef apa ilal adamiyah. Jadi rambutnya orang yang meninggal itu hukumnya adalah suci. Bangkainya manusia rambutnya itu adalah suci. Sebagaimana kamai tadi, sebagaimana bangkainya ataupun jasadnya manusia yang sudah meninggal itu hukumnya juga suci. Jadi rambutnya otomatis juga suci. Pon. Faslun fi bayani ma yahrumu al istimaluhu minal awani wa ma yajuzu sumaqala wallahu alam. Pun semadalian nggih. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.